juga. Kan tadi saya sudah dipegang nih, perut nih, saya sudah pegang nih. Ini bayi ngomong, itu yang hamilin kamu. Jujur, kamu kenapa bawa-bawa pasukan? Saya nggak takut, Pak. Ini itu bukan pasukan, tapi ini teman-teman saya. Terus kamu kenapa kabur manggil-manggilnya guru kamu, semua teman-teman siluman-siluman diundangin kenapa? Ya jelas, orang kamunya nuduh saya, apalagi kamu udah nuduhin adik saya. Numpatin lagi. Nah itu burung ngomong sama saya, Pak. Ngomong gimana? Saya udah Gak ngajar. mungkin lah orang adik sendiri kayak gituin. Kamu tuh masih nggak sadar. Gak mungkin lah. Kamu jujur aja di Ngarang tempat. aja kamu ini. Kok ngarang? Saya ke situ kasihan sama bapak kamu tuh di Jakarta, dia yang cari nafkah. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah ini menceritakan istri Pak Dullah yang hamil dengan kondisi tidak wajar. Yang kemudian diketahui, hamilnya istri Pak Dullah adalah akibat ulah dari putranya sendiri. Sang putra belajar ilmu perdukunan dan kemudian tega meniduri ibunya sendiri. Lalu bagaimanakah aksi Kang Ujang untuk membongkar perbuatan biadab itu? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Assalamualaikum. 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 Kang Ujang? Sehat ini Mas Rohman ya? Iya, betul. Yang tadi nelpon. Oh ya Mas, saya mohon maaf nih saya telat. Makanya tadi saya lagi macet. Jadi kebetulan saya datangnya malam-malam. Kata ibunya sakit ya? Iya, Mana iya, ibunya iya. sakit? Iya, ada di kamar. Boleh saya masuk ke kamar? Mas? Iya, iya, Nah, itu siapa yang lagi pada tidur Mas? Oh, itu teman saya kan? Oh, Lagi teman nemenin saya, Oh, ya. lagi nemenin. Iya. Ya, bapaknya lagi di Jakarta juga ya? Iya, betul kan? Oh, mana ibunya yang sakit? Silakan, Oh, silakan. boleh saya lihat. Iya. Ya, sok ke dalam dulu Mas. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Kedatangan Kang Ujang ini adalah atas permintaan dari Pak Dullah, seseorang yang bekerja mencari nafkah di kota Jakarta. Pak Dullah bercerita, saat ini istrinya hamil besar, padahal sudah lama dia tidak tidur bersama. Karena tuntutan pekerjaan, Pak Dullah hanya bisa pulang sehari dalam 1 bulan. Dan di saat pulang itu sang istri selalu tidak bersedia diajak bersenggama. Sampai kemudian diketahui, istrinya saat ini hamil, dan kondisinya sakit mengenaskan. Dari kemaluannya keluar hewan belatung. Namun ketika diperiksa oleh dokter, kondisi sang istri katanya baik-baik saja. Pak Dullah juga bercerita, dia sudah memiliki putra-putri yang sudah dewasa. Bahkan sang putranya yang bernama Rohman, hampir 2 tahun ini hidup menduda. Pak Dullah curiga dengan putranya. Beberapa waktu ini dia belajar ilmu perdukunan. Pak Dullah khawatir, jika hamilnya istrinya yang tak biasa, ada hubungannya dengan si Rohman putranya. Sebab itu Pak Dullah minta tolong kepada Kang Ujang Bustomi. Dia meminta Kang Ujang untuk melihat kondisi istrinya, juga mencari tahu hal yang sebenarnya terjadi. Dan untuk menghilangkan kecurigaan, Pak Dullah meminta Rohman untuk menelepon Kang Ujang, agar datang untuk mengobati sakit aneh istrinya. Dan dimintai tolong Pak Dullah yang demikian itulah, Kang Ujang pun datang ke rumahnya. Tampak Kang Ujang diterima putra Pak Dullah yang bernama Rohman itu.
juga oleh seorang putrinya. Dan tahu Kang Ujang datang, mereka langsung mengajaknya untuk melihat kondisi ibunya. Tampak istri Pak Dullah itu terbaring tersandar dengan kondisi yang sangat lemah. Dan di saat itulah Kang Ujang langsung merasakan ada hal tidak wajar tentang kehamilan dari istri Pak Dullah itu. Iya. Kan katanya dari kemaluannya keluar belatung-belatung gitu Iya ya. betul itu Kang. Kalau lagi buang air kecil itu keluar belatung gitu ya. Nah ini juga kadang suka marah-marah sendiri nggak jelas gitu ya. marah sendiri. Malam gitu. Kadang suka muntah-muntah. Nah. Oh, kewalahan. Ya kan bapaknya juga lagi di Jakarta ya sih. Iya, iya. Di luar kota lagi apa bisnis atau usaha gitu ya. Dia lagi dagang kan. Jarang pulang berarti ya. Oh, ini anaknya cuma berdua ini. Anaknya cuma Berarti dua. ini yang mau tiga ini. Iya Yang itu. mau ketiga. Oh. Cuma ini juga nggak tahu ini hamil beneran atau gimana nih Kang. Saya minta. Kenapa nggak dibawa ke dokter aja ke rumah sakit gitu, Mas? Iya udah dibawa ke dokter itu Kang. Cuma katanya sehat-sehat aja. Oh, sehat-sehat Iya, aja. Cuma ibu dokternya saya tuh. masih aja pengen bunuh diri, Kang. Oh, pengen bunuh diri. Kalau udah kumat kayak gitu ya itu. Oh, Bu Haji, ini Bu Haji Kulsumnya mau bunuh diri aja. Iya itu Kak. Bunuh diri aja. Dia kalau itu bisa diajak ngomong atau enggak? Nggak bisa. Bu Haji, Dia aja nih Kang. Kadang- Bu Haji sehat Bu Haji. Bu Haji. Oh, kayak gini aja. Iya, Makan gimana iya, makan? Makan juga nggak mau Kang. Oh, makan nggak mau. Nggak mau, minum nggak mau, dipaksa-paksa juga nggak mau ini. Boleh saya pegang perutnya boleh? Iya silakan ya. Oh, ini yang keluar belatungnya dari sini. Iya. Kalau lagi tipis itu kan. Oh. Kenapa nggak dipaksain suruh minum itu suruh makan? Gak mau, Kang, kayak gini terus. Kalau dipaksa juga Saya muntah bunuh lagi diri. dikeluarin lagi kan. Bilangnya kayak gitu aja. Oh, sudah bulannya ini ya? 8 bulanan atau berapa ini? Kurang lebihnya segitu kan. Oh, 8 bulan. Iya. Ini nggak kenapa-kenapa ini? Kata dokternya, nggak pernah bawa ke dokter nggak? Enggak, saya kata dokternya enggak apa-apa. Tapi Oh, ibu enggak. saya kayak gini terus. Enggak Oh, bisa kayak gini. apa-apain udah seminggu. Oh, di sini kalau malam ramai banyak teman-teman di sini. Iya, ini teman saya undang gitu kan buat nemenin saya. Oh, Misalnya buat kalau udah marah-marah nih ibu saya nih, kadang berdua tuh kewalahan Kang. Oh, Jadi saya minta kewalahan. bantuan sama teman saya Kang. Boleh saya mau ngobrol di depan sama Mas Rohman boleh ya? Iya, boleh. Sebentar ya. Karena tadi saya sudah ngecek, tadi saya sudah bicara nih sama bayi yang ada di dalam, saya sudah ngomong. Ini tadi saya juga belatung-belatung, saya sudah ngomong sama belatung-belatung. Iya, iya. Makanya saya mau ngomong sama Mas Rohman, boleh di depan kita ngobrol sebentar ya? Mbak, sebentar ya, saya mau ngobrol sama kakaknya ya. Ibu deh, Oh, itu kalau dikasih makan dia nggak mau, Mas? nggak mau Kang. Itu serius, Mas, apa? Oh, ngerintih-ngerintih aja. Iya, kalau malam itu suka ngerintih-ngerintih gitu. Nggak teriak-teriak kayak gitu kan. Oh, Marah-marah kadang sampai mau bunuh diri gitu. punya istri, Mas Rohman punya istri. Saya duda kan. Oh, duda. Duda kan. Oh, duda. Iya, udah. Sudah lama dudanya. 1 tahun lah Kang. Oh, Dari sama istri kan. kurang ajar kamu. Kenapa Kang? Hah? Kenapa bisa nuduh saya kurang ajar Kang? Ya kurang ajar aja. Kurang ajarnya dari mana Kang? Ya kurang ajar, Pak. Ada stres. Kok stres? Hmm? Kok stres? Ya kurang ajar, ngerasa salah nggak? Saya nggak ngerasa salah Kang. Saya kan manggil Kang Ujang sini kan buat ngecek ibu saya. Kenapa Kang Ujang ngatain saya stres? Ya kan saya sudah ngecek nih. Kamu yang kamu ngerasa salah nggak? Sok saya jujur ngerasa salah Saya nggak? nggak ngerasa salah Kang. Kok ngerasa salah? Iya. Bisa ngucapin stres itu dari mana Kang Ujang? Lah ya kamunya Edan? Edannya dari mana saya? Enggak dari mana dari mana. Orang saya suruh Kang Ujang suruh buat ngecek kok ngatain saya edan sih. Kurang ajar kamu ya. Kok bisa ya kurang ajar gitu gimana maksudnya? Kurang ajar. Kamu ngerasa salah nggak? Mana ini? Ngerasa salah nggak kamu? Gimana? Ngerasa salah nggak? Saya nggak ngerasa salah ini. Ngerasa salah nggak? Kok jadi kayak gini nih? Ya kayak gini sok, kamu jangan ngerasa salah. Aneh sama saya nih. Ya kalau ngerasa salah sok, kalau nggak ngerasa salah, serius. Diam kamu. Sok. Duduk kamu. Mohon maaf nih saya kasar nih. Karena kamu nggak jujur sama saya. Kan tadi saya bilang ngomong, kamu ngerasa salah nggak? Ya Kang. Ngerasa salah nggak kamu? Ya Kang. Hah? Ya, salah. Hah? Salah apa? Kamu numpakin ibu kamu ya? Enggak Kang. Hah? Kok enggak? Hah? Numpakin ibu kamu kan? Enggak. Jangan bohong. Iya. Woi, ngaku nggak kamu? Enggak. Jangan bohong. Itu ibu kandung saya. Ibu kan Masa saya numpakin? Lah, tadi Bener saya aja. tadi saya ngomong, bayi yang ada dalam perut kamu itu ngomong, bahwasanya bapaknya itu kamu, bukan suaminya dia.
Gila aja kamu. Kenapa kamu malah bawa dukun ke sini? Kenapa kamu tega ibu kamu ditumpakin? Docol kamu. Bukan Kang, bukan sama saya Kang. Jangan bohong. Maksud tujuan saya itu undang Kang Ujang juga. Ya, Itu buat ngecek ibu saya Kang. buat ngecek gimana? Ya masalahnya ibu saya kan keadaannya kayak gitu. Ya, Jadi saya minta dicek ya ke Kang dicek. Ujang. Terus diceknya Buat gimana? netralisir. Netralisir apa? Kan tadi saya sudah ngecek. Saya sudah ngomong sama bayi yang ada di perutnya. Itu yang bikin kamu, bukan bapak kamu. Paham tidak kamu? Gila aja kamu. Tidak. Bukan. Apa yang masuk pada dirimu? Tuh kan dari tadi awal, makanya kenapa saya langsung ajar kamu. Saya cuma ngomong sama kamu jujur. Kenapa kamu malah nggak jujur? Coba kamu jujur. Selesai kita, nggak ada urusan. Gila aja kamu. Ya itu saya udah jujur Kang. Jujur apa? Kan tadi saya ngomong, kamu jujur numpakin ibu kamu. Hah? Tidak. Jangan bohong. Iya. Jangan bohong. Enggak bohong. Kang Ujang sangat meyakini bahwa kehamilan dari istri Pak Dullah tidak lain adalah karena ulah Rohman. Karena pengaruh ilmu perdukunan yang dipelajarinya, Rohman kerasukan kekuatan iblis yang memaksanya harus meniduri ibu kandungnya. Dan Kang Ujang juga yakin adik perempuannya juga ditidurinya. Karena memang demikian tipu daya ilmu iblis yang memaksa pemujanya melakukan hal yang sangat dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun si Rohman tetap tidak bersedia mengakui perbuatannya. Sebab itu Kang Ujang menghajarnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun sayang, sebelum Kang Ujang berhasil melumpuhkan, Rohman kemudian kabur melarikan diri. Kang Ujang pun mencoba berkata kepada adik perempuan Rohman untuk menceritakan hal yang sebenarnya telah terjadi. Akan tetapi, sang perempuan itu tidak ingin mempercayainya. Bahkan dia malah menuduh Kang Ujang telah berusaha merusak hubungan keluarganya. Sebab itu Kang Ujang menyerang sang perempuan untuk mencoba menyadarkannya. Dan di saat yang demikian itu, tiba-tiba Rohman kembali ke rumahnya. Ternyata dia memanggil para teman dukunnya untuk melawan Kang Ujang Bustomi. Kenapa kamu nggak pulang-pulang? Saya nggak bakal pulang, Pak. Kamu itu datang ke sini buat nyembuhin ibu saya, bukannya buat nuduh-nuduh saya. Iya nih Bang, masa dia nuduh saya juga? Kan tadi saya sudah dipegang nih, perut nih, saya sudah pegang nih. Ini bayi ngomong, itu yang hamilin kamu. Jujur, kamu kenapa bawa-bawa pasukan? Saya nggak takut, Pak. Ini itu bukan pasukan, tapi ini teman-teman saya. Terus kamu kenapa kabur manggil-manggilnya guru kamu, semua teman-teman siluman-siluman diundangin kenapa? Ya jelas, orang kamu yang nuduh saya, apalagi kamu udah nuduhin adik saya. Nuduhin lagi. Lah itu burung ngomong sama saya, Pak. Ngomong gimana? Saya udah Gak mungkin lah orang adik sendiri kayak gituin. Kamu tuh masih nggak sadar. Gak mungkin lah. Kamu jujur aja di Marah tempat. aja kamu ini. Kok marah? Saya ke situ kasihan sama bapak kamu tuh di Jakarta, dia yang cari nafkah, dia kerja, usaha. Sementara kamu enak-enakin melangkiringin ibu kamu dasar bejat kamu. Udah, mendingan kamu pulang aja, kamu pulang. Daripada kamu fitnah malam-malam. Udah pulang. Udah pulang. Apa? Rame aja kamu. Saya nggak mau pulang, terus gimana? Kamu disuruh pulang. Ya kamu yang kurang ajar. Berantem lagi aja nih. Tinggal kamu jujur aja sama saya, kamu numpakin dia. Hajar terus, Pak. Hajar. Tak bantu dari belakang. Mendingan kamu pulang. Nggak mau pulang. Kamu dikeroyok sini. Dikeroyok gimana? Kamu jujur aja kamu. Kamu jujur aja sama saya. Orang tua kamu juga bakal ngampunin kamu. Kalau enggak,
Pak. Hajar. Keluarin tuh darahnya lu. Siapa nih orangnya? Edan semuanya. Parah semua. Kenapa main ngelak saya? Saya salah apa, Pak? Kamu kurang aja nih, datang-datang cari ribut sama saya. Ya cari ributnya Kan gimana? sebagai teman, kenapa memfitnah teman saya itu? Oke, kenapa saya harus dibandai seperti kan saya hanya membela Karena kebenaran. cari gara-gara ini sama saya. Cari gara-garanya Teman gimana? saya enggak pakai difitnah. Kan saya dari orang tuanya dia, Pak Haji. Kata siapa? Pak itu bohong. Pak Haji kan lagi di Jakarta, Pak. Jangan dia anaknya. Oke. Gak mungkin lah. Bisa saja karena dia lagi masukan setan. Ya. Nggak bisa itu. Kamu jujur aja, Man. Kamu udah baik-baik kan, saya suruh pulang. Enggak, kamu jujur aja, Kamu Man. mau kita saya terus? Nih jujur. Kamu jujur lebih baik nanti kamu minta maaf sama bapak kamu. Kamu hilaf. Jangan-jangan bukan kamu aja tuh benihnya. Kamu juga ikutan. Hah? Enggak, saya cuma sekedar. Sekarang kamu punya istri nggak? Punya istri kamu? Saya belum punya. Saya baru buat pacaran, belum nikah saya itu. Oke, kamu belum punya. Dulu kamu punya istri kan? Pernah. Pernah. Nah, istri kamu saya perkosa boleh? Enggak boleh. Tuh, sama Pak. Dia Pak Haji juga. Apalagi dia yang numpakinnya dia anaknya. Gila aja semuanya. Enggak mungkin saya mana berani. Kamu jujur aja. Kamu Iya. kamu dibayar Iya, berapa? iya, iya. Kamu dibayar berapa sama dia Saya kan? nggak dibayar. Untuk membelain dia. Kamu bayarin berapa itu dukun-dukun untuk membelain kamu? Enggak dibayar. Hah? Jangan bohong kamu. Mereka itu teman saya semua. Ya teman gimana? Nggak mungkin kalau kamu nggak backingin kamu. Tidak ada upeti. Hah? Itu burung kamu ngomong sama saya. Kamu jujur aja. Saya koyak lagi aja. Kita Mati habisin aja. dia yang Mati apa ya? Kamu yang bakal mati. Enggak bisa saya. Rohman si anak bejat itu benar-benar keras kepala. Iblis di dalam tubuhnya begitu sangat kuatnya mencengkeram hati dan pikirannya. Dia tetap tidak bersedia mengakui dosa besar yang telah dilakukannya. Bahkan dia semakin bertambah marah, dan berusaha menghabisi Kang Ujang Bustomi. Sebab itu Kang Ujang sudah tidak punya pilihan. Anak durhaka seperti Rohman itu memang tidak mungkin disadarkan dengan kebaikan. Dia harus dihancurkan, dan diberikan pelajaran yang mengerikan. Dan dengan kekuatannya yang luar biasa, Kang Ujang pun berhasil membuat Rohman terkapar di lantai rumahnya. Kang Ujang juga harus menghancurkan para dukun teman-teman dari Rohman itu. Karena sama halnya dengan Rohman, mereka adalah orang-orang pemuja setan, yang perilakunya selalu merusak dan menyesatkan. Pergi, Pak. Enggak. Tinggalin tempat ini kalau Enggak. kamu mau selamat. Kamu semuanya kurang aja. Dibayar berapa kamu sama si Rohman kamu ikut? Enggak dibayar, itu teman setia saya. Teman setia apa? Berarti kalau teman setia itu berarti kamu ikut numpakin ibunya dia. Enggak tadi. Jangan bohong. Cuma teman saya aja ini. Ya kamu ngomongnya teman setia. Iya, Kamu teman disuruh setia. pulang nggak mau. Berarti kamu ikut numpakin dia dong. Enggak, Pak. Kata Jangan, siapa? kata Coba saya, sama kata saya. Kata siapa? Tuh burung ngomong. Burung siapa? Itu burung ngomong sama saya. Oh, Orang burung yang ngomong itu sama saya. bohong itu jangan fitnah, Pak. Burung itu lebih jujur daripada mulut kamu, Pak. Gila aja kamu. Pergi, Pak. Saya ikut. Ikut mati berarti kamu. Saya ikut. Nggak usah teriak-teriak, Pak. Saya cekek nih kamu. Kenapa pulang? Pulang ngapain, Pak? Bapak yang pulang. Bikin ribut di sini. Saya bikin ribut di sini, saya bikin huru-hara. Bapak pulang aja Pak nyambel. Tahu nyambel, Pak? Saya mau jajah sampai di mana? Moyos, tahu moyos. Sampai di mana? Sampai di mana, Pak? Hah? Ilmu Bapak tuh sampai Oh. di mana? Saya siluman nih, Pak. Saya setan. Mau nyekek kamu, Pak. Paham? Pecah nih, Pak, perut. Mau pecah.
Parah kamu Pak, mending kamu pulang aja kamu. Tahu pulang? Hah? Hah? Saya ambil burung. Diam, duduk. Duduk kamu. Duduk. Tidur kamu.